Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan kami di Senroat Marlin Royan, pembaca dan pembunyi firman-firmannya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Hari ini hari Kamis dini hari tanggal 12 bulan 11 tahun 2020. Izinkanlah pada malam hari ini kami akan membunyikan firman-Nya Allah, yakni surat Hud, surat ke-11, juz 11. Di dalamnya ada 123 ayat. Kita nanti akan dibawa oleh Allah ke dalam firman-Nya, antara lain yang berbunyi, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Dan juga kita akan dibawa oleh Allah ke dalam firman-Nya yang berbunyi antara lain, dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, "Jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami." Demikian antara lain nanti kita akan dibawa oleh Allah di dalam surat Hud. Baiklah, mari kita segera menyimak suratnya Allah, surat ke-11 dalam juz 11, yakni surat Hud. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ayat pertama, Alif Lam Ra. Hanya Allah yang mengetahui terjemahannya. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi, kemudian dijelaskan secara terperinci, yang diturunkan dari sisi Allah yang Maha Bijaksana, Maha Teliti. Ayat kedua, agar kamu tidak menyembah selain Allah, sesungguhnya aku Muhammad adalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira darinya untukmu. Ayat ketiga dari surat Hud, dan hendaklah kamu memohon ampunan kepada Tuhanmu dan bertobat kepadanya. Nescaya Dia akan memberi kenikmatan yang baik kepadamu sampai waktu yang telah ditentukan. Dan Dia akan memberikan karunia-Nya kepada setiap orang yang berbuat baik. Dan jika kamu berpaling, maka sungguh aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang besar atau kiamat. Lanjut di ayat keempat, kepada Allah lah kamu kembali, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ingatlah, sesungguhnya mereka orang-orang munafik memalingkan dada untuk menyembunyikan diri dari Dia Muhammad. Ingatlah ketika mereka menyelimuti dirinya dengan kain. Allah mengetahui apa yang mereka sembunyikan dan apa yang mereka nyatakan. Sungguh Allah Maha mengetahui segala isi hati. Ayat ke-6, dan tidak satupun makhluk bergerak atau bernyawa di bumi, melainkan semuanya dijamin oleh Allah rezekinya. Dia mengetahui tempat kediamannya dan tempat penyimpanannya. Semua tertulis dalam kitab yang nyata atau Lauh Mahfuz. Ayat ke-7 dari surat Hud, surat ke-11 di dalam Al-Quran, kitab sucinya Allah. Dan Dialah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, dan arsy-Nya di atas air, agar Dia menguji siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya.
Jika engkau berkata kepada penduduk Mekah, sesungguhnya kamu akan dibangkitkan setelah mati, niscaya orang kafir itu akan berkata, ini hanyalah sihir yang nyata. Dan sungguh, jika kami tangguhkan azab terhadap mereka sampai waktu yang ditentukan, niscaya mereka akan berkata, apakah yang menghalanginya? Ketahuilah, ketika azab itu datang kepada mereka, tidaklah dapat dielakkan oleh mereka. Mereka dikepung oleh azab yang dahulu mereka memperolok-olokkannya. Ayat 9 dari surat Hud, surat ke-11. Dan jika kami berikan rahmat kamu kepada manusia, kami ulang. Dan jika kami berikan rahmat kami kepada manusia, kemudian rahmat itu kami akan cabut, pastilah dia menjadi putus asa dan tidak berterima kasih. Ayat 10. Dan jika kami berikan kebahagiaan kepadanya setelah ditimpa bencana yang menimpanya, niscaya dia akan berkata, telah hilang bencana itu dariku. Sesungguhnya dia merasa sangat gembira dan bangga. Kecuali orang-orang yang sabar dan mengerjakan kebajikan, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Lanjut di ayat 12. Maka boleh jadi engkau Muhammad hendak meninggalkan sebagian dari apa yang diwahyukan kepadamu, dan dadamu sempit karenanya. Karena mereka akan mengatakan, mengapa tidak diturunkan kepadanya harta kekayaan atau datang bersamanya malaikat? Sungguh engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan Allah pemelihara segala sesuatu. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-dibuat. Kami ulang di ayat 13 dari surat Hud, surat ke-11. Bahkan mereka mengatakan, dia Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah, kalau demikian, datangkanlah 10 surah semisal dengannya Al-Quran yang dibuat-buat, dan ajaklah siapa saja di antara kamu yang sanggup selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Sambung di ayat 14 dari surat Hud. Maka jika mereka tidak memenuhi tantanganmu, maka katakanlah, ketahuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia. Maka maukah kamu berserah diri masuk Islam? Ayat 15. Barang siapa menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, pasti kami berikan balasan penuh atas pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh sesuatu di akhirat kecuali neraka, dan sia-sialah di sana apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan terhapuslah apa yang telah mereka kerjakan. Sambung di ayat 17 dari surat Hud, surat ke-11 di dalam kitab sucinya Allah, Al-Quran. Ayat 17 terjemahannya, maka apakah orang-orang kafir itu sama dengan orang yang sudah mempunyai bukti yang nyata Al-Quran dari Tuhannya dan diikuti oleh saksi darinya, dan sebelumnya sudah ada pula kitab Musa yang menjadi pedoman dan rahmat. Mereka beriman kepadanya Al-Quran. Barang siapa mengingkarinya Al-Quran di antara kelompok-kelompok orang Quraisy, maka nerakalah tempat yang diancamkan baginya. Karena itu janganlah engkau ragu terhadap Al-Quran. Sungguh Al-Quran itu benar-benar dari Tuhanmu, tetapi kebanyakan manusia tidak beriman. Sambung di ayat 18 dari surat Hud. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan suatu kebohongan terhadap Allah? Mereka itu akan dihadapkan kepada Tuhan mereka, dan para saksi akan berkata,
Orang-orang inilah yang telah berbohong terhadap Tuhan mereka. Ingatlah, laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang zalim. Sambung di ayat 19 dari surat Hud. Yaitu mereka yang menghalangi dari jalan Allah dan menghendaki agar jalan itu bengkok. Dan mereka itulah orang yang tidak percaya adanya hari akhirat. Mereka tidak mampu menghalangi siksaan Allah di bumi, dan tidak akan ada bagi mereka penolong selain Allah. Azab itu dilipat gandakan kepada mereka. Mereka tidak mampu mendengar kebenaran dan tidak dapat melihatnya. Mereka itulah orang yang merugikan dirinya sendiri, dan lenyaplah dari mereka apa yang selalu mereka ada-adakan. Ayat 22. Pasti mereka itu menjadi orang yang paling rugi di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Ayat 24. Perumpamaan kedua golongan orang kafir dan mukmin seperti orang buta dan tuli dengan orang yang dapat melihat dan dapat mendengar. Samakah kedua golongan itu? Maka tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan sungguh kami telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu, agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Sambung di ayat 27 dari surat Hud, surat ke-11 di dalam Al-Quran. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau, melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti engkau, melainkan orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun di atas kami. Bahkan kami menganggap kamu adalah orang pendusta. Ayat 28. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan aku diberi rahmat dari sisinya, sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu? Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya, padahal kamu tidak menyukainya? Ayat 29. Dan wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Imbalanku hanyalah dari Allah, dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang yang telah beriman. Sungguh, mereka akan bertemu dengan Tuhannya, dan sebaliknya, aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Ayat 31 dari surat Hud, surat ke-11. Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan tidak pula mengatakan bahwa sesungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwa Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh, jika demikian, aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Ayat 32, mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami, dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah pada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang yang benar. Dia Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika Dia menghendaki,
dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri. Ayat 34, dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhanmu dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Bahkan mereka orang kafir berkata, Dia cuma mengada-ada saja. Katakanlah Muhammad, jika aku mengada-ada, akulah yang akan memikul dosanya, dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Sambung di ayat 36 dari surat Hud, surat ke-11 di dalam kitab sucinya Allah Al-Quran, yang dijaga keasliannya di dunia olehnya, sementara tersimpan rapi dalam Lauh Mahfuz. Ayat 36, dan diwahyukan kepadanya Nuh, ketahuilah, tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang yang benar-benar beriman saja. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Ayat 37, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maka kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan, dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Ayat 40, hingga apabila perintah kami datang dan tanur atau dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal juga keluargamu, kecuali orang-orang. Izinkan kami mengulangi di ayat 40 dari surat Hud. Hingga apabila perintah kami datang dan tanur dapur telah memancarkan air, kami berfirman, muatkanlah ke dalamnya kapal itu dari masing-masing hewan sepasang jantan dan betina, dan juga keluargamu, kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu, dan muatkan pula orang yang beriman. Ternyata orang yang beriman yang bersama dengan Nuh hanya sedikit. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalamnya atau kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya. Ketika dia anak itu berada di tempat yang jauh terpencil, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami, dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir. Dia anaknya menjawab, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia anak itu termasuk orang yang ditenggelamkan. Ayat 44 dari surat Hud, surat ke-11 di dalam Al-Quran. Ayat ke-44 terjemahannya. Dan difirmankan, wahai bumi, tenanglah airmu, dan wahai langit atau hujan, berhentilah. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan. Dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Juri. Dan dikatakan, binasalah orang-orang zalim. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim.
yang paling adil. Dan Allah berfirman, "Wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu, karena perbuatannya sungguh tidak baik. Sebab itu, janganlah engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku menasihatimu agar engkau tidak termasuk orang yang bodoh." Dia Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang yang rugi." Ayat 48 difirmankan, "Wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang kami beri kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab kami yang pedih. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepadamu Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini. Maka bersabarlah, sungguh kesudahan yang baik adalah bagi orang yang bertakwa." Ayat 50 dari surat Hud, surat ke-11. "Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka, Hud. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidaklah kamu mengerti?'" Izinkan kami mengulang ayat 50. "Dan kepada kaum Ad kami utus saudara mereka Hud. Dia berkata, 'Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Selama ini kamu hanyalah mengada-ada. Wahai kaumku, aku tidak meminta imbalan kepadamu atas seruanku ini. Imbalanku hanyalah dari Allah yang telah menciptakanku. Tidakkah kamu mengerti?' Dan Hud berkata, 'Wahai kaumku, mohonlah ampunan kepada Tuhanmu, lalu bertobatlah kepadanya. Niscaya Dia menurunkan hujan yang sangat deras. Dia akan menambahkan kekuatan di atas kekuatanmu, dan janganlah kamu berpaling menjadi orang yang berdosa.' Mereka kaum Ad berkata, 'Wahai Hud, engkau tidak akan mendatangkan suatu bukti yang nyata kepada kami, dan kami tidak akan meninggalkan sesembahan kami karena perkataanmu, dan kami tidak akan mempercayaimu.'" Sambung di ayat 54 dari surat Hud, surat ke-11 di dalam Al-Quran. "Kami hanya mengatakan bahwa sebagian sesembahan kami telah menimpakan penyakit gila atas dirimu." Dia, Hud, menjawab, "Sesungguhnya aku bersaksi kepada Allah, dan saksikanlah bahwa aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan." Ayat 55. "Dengan yang lain, sebab itu, jalankanlah semua tipu dayamu terhadapku, dan jangan kamu tunda lagi. Sesungguhnya aku bertawakal kepada Allah, Tuhanku dan Tuhanmu. Tidak satupun makhluk bergerak bernyawa, melainkan Dialah yang memegang ubun-ubunnya menguasaimu. Sungguh Tuhanku di jalan yang lurus atau adil." Mereka, ayat 57, "Maka jika kamu berpaling, maka sungguh aku telah menyampaikan kepadamu apa yang menjadi tugasku sebagai Rasul kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain, sedang kamu tidak dapat mendatangkan mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pemelihara segala sesuatu." Ayat 58 dari surat Hud,
Dan ketika azab kami datang, kami selamatkan Hud dan orang-orang yang beriman bersama dia dengan rahmat kami. Kami selamatkan pula mereka di akhirat dari azab yang berat. Ayat 59. Dan itulah kisah kaum Ad yang mengingkari tanda-tanda kekuasaan Tuhan. Mereka mendurhakai rasul-rasulnya dan menuruti perintah semua penguasa yang sewenang-wenang lagi durhaka. Dan mereka selalu diikuti dengan laknat di dunia, dan begitu pula di hari kiamat. Ingatlah, kaum Ad itu ingkar pada Tuhan mereka. Sungguh binasalah kaum Ad, umat Hud itu. Ayat 61. Dan kepada kaum Samud kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi atau tanah dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku sangat dekat rahmatnya dan memperkenakan doa hambanya. Ayat 63. Mereka kaum Samud berkata, wahai Saleh, sungguh engkau sebelum ini berada di tengah-tengah kamu, merupakan orang yang diharapkan. Mengapa engkau melarang kami menyembah apa yang disembah oleh nenek moyang kami? Sungguh kami benar-benar dalam keraguan dan kegelisahan terhadap apa agama yang engkau serukan kepada kami. Dia Saleh berkata, wahai kaumku, terangkanlah kepadaku jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Tuhanku dan diberinya aku rahmat kenabian darinya. Maka siapa yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mendurhakainya? Maka kamu hanya akan menambah kerugian kepadaku. Sambung di ayat 64 dari surat Hud, surat ke-11 di dalam Al-Quran. Dan wahai kaumku, inilah unta betina dari Allah sebagai mukjizat untukmu. Sebab itu biarkanlah dia makan di bumi Allah, dan janganlah kamu mengganggunya dengan gangguan apapun yang akan menyebabkan kamu segera ditimpa azab. Maka mereka menyembelih unta itu. Kemudian dia Saleh berkata, bersukarialah kamu semua di rumahmu selama 3 hari. Itu adalah janji yang tidak dapat didustakan. Maka ketika keputusan kami datang, kami selamatkan Saleh dan orang-orang yang beriman bersamanya dengan rahmat kami, dan kami selamatkan dari kehinaan pada hari itu. Sungguh Tuhanmu dia maha kuat, maha perkasa. Kemudian suara yang mengguntur menimpa orang-orang zalim itu, sehingga mereka mati berkelimpangan di rumahnya, seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Izinkan kami mengulang ayat 68. Seolah-olah mereka belum pernah tinggal di tempat itu. Ingatlah, kaum Samud mengingkari Tuhan mereka. Ingatlah, binasalah kaum Samud. Demikian ayat 68 dari surat Hud, surat ke-11, juz 11 di dalam kitab sucinya Allah Al-Quran. Izinkan pada malam hari ini untuk sementara kami akhiri di ayat 68 dari surat Hud yang terdiri dari 123 ayat. Shadaqallahul adzim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar. Dengan berpikir hati menjadi tenang, dan dengan berpikir berarti kita sudah masuk ke dalam surga di buminya Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim. Tiada daya dan kekuatan kecuali pertolongan dari Allah yang maha mulia dan maha agung. La haula wala quwata illa billahil aliyil adzim.
La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semoga sederetan kalimat ini kelak akan terucap di bibir kita, di hati kita saat detik-detik kita akan pindah dari alam dunia ke dalam alam kubur saat dipanggil oleh Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sampai ketemu lagi esok hari dengan kami di Sentro Atmarin Doyen, pembaca dan pembunyi firman-firman-Nya Allah dalam Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tiada henti-hentinya kami mengucapkan terima kasih kepada para penerjemah, para ulama yang sudah menerjemahkan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia entah berapa puluh tahun yang lalu, sebanyak 30 juz atau 6.666 ayat dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia, sehingga saat ini kami semua mengerti apa yang difirmankan Allah di dalam Al-Quran, kitab sucinya Allah, yang dijaga keasliannya di dunia dan sementara tersimpan rapi abadi dalam Lauh Mahfuz. Semoga kerja keras para ulama, para penerjemah kelak akan membawa ke surganya Allah di hari yang abadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu esok hari insya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Izinkan kami mematikan HP. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.